Hai Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait penggunaan teknologi. Seorang warga digital tahu mana yang baik dan yang buruk, dapat menjaga perilaku di media sosial maupun media platform lain, sehingga dapat menjaga perasaan orang lain dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kewargaan digital yang baik adalah seorang yang menyumbang pada peningkatan pengetahuan orang lain tanpa melanggar norma etika dan dapat menjaga perasaan orang lain, jauh dari kata emosional, jauh dari kata-kata kasar atau kata-kata menghujat yang dapat menyakiti atau dapat berpengaruh terhadap orang lain maupun diri kita sendiri. Pemerintah sendiri telah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dan tahun 2016. Pasal 4 yaitu tujuannya adalah 1. Memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Dan 2. Memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Lalu pada pasal 27 hingga pasal 29 yaitu melarang tindakan digital yang merugikan orang lain, asusila, berjudi, pencemaran nama baik, pengancaman, sara, dan berita bohong atau hoax. Yaitu selanjutnya pada pasal 30 hingga pasal 33 yaitu dilarang meretas. Kesimpulannya, kita sebagai manusia canggih, manusia modern dengan teknologi yang maju diperintahkan untuk menjadi warganet yang bijak dan bertanggung jawab serta beretika. Jejak digital akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan orang-orang zaman yang akan datang, terutama bagi orang-orang yang akan mendaftar di suatu perusahaan. Di masa depan, perusahaan yang akan merekrut karyawan akan melihat jejak digital karyawan yang mendaftar tersebut. Apakah di jejak digital tersebut calon karyawan itu melakukan hal baik atau melakukan hal buruk? Jika melakukan hal buruk dan itu ketahuan, maka tidak akan diterima di perusahaan tersebut. Ada 6 jenis literasi. Yang pertama literasi baca tulis, yang kedua literasi digital, lalu ada literasi numerik, sains, finansial, budaya atau kewarganegaraan. Literasi baca tulis yaitu memahami, berpikir kritis, menulis dengan runtut dan logis. Lalu literasi digital yaitu menggunakan piranti digital untuk memahami hal baru, melakukan pekerjaan, dan berkontribusi positif ke masyarakat luas. Lalu ada literasi numerik, sains, finansial, dan yang keenam literasi budaya atau kewarganegaraan yaitu memahami budaya bangsa Indonesia, memahami hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang bisa dibilang yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab sebagai pengguna sebagai pengguna internet, sebagai pengguna teknologi. Yang pertama yaitu yang saya alami sendiri. Saat itu saya habis kelas, dosen saya memberikan tugas dan saya kebetulan salah mendengar kapan batas pengumpulan tugas tersebut. Lalu saat itu ketua kelas mengumumkan di grup WhatsApp kelas, dan ketua kelas tersebut memberitahu kapan batas pengumpulannya. Dan saya bertanya kembali untuk memastikan bukannya jam segini ya. Lalu saya setelah saya bertanya di grup WhatsApp tersebut, saya keluar dari aplikasi WhatsApp untuk membuka aplikasi lain. Lalu selang beberapa menit saya membuka kembali aplikasi WhatsApp saya, namun saya tidak langsung membuka grup WhatsApp kelas WhatsApp saya. Tetapi saya membuka story WhatsApp. Kemudian
Saya lihat story teman saya yang isinya screenshot pertanyaan saya yang bertanya akan hal tersebut. Dan di captionnya seolah-olah teman saya itu mengejek saya, dan di screenshotan tersebut teman saya tidak menyamarkan nama saya atau tidak memblur nama WhatsApp saya di HP dia. Seperti itu. Padahal di keyakinan saya Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Untuk kasus yang kedua, yaitu dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Yusniar di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dijerat karena status Facebook yang diunggahnya pada tanggal 14 Maret tahun 2016. Status itu berisi ungkapan kekesalan Yusniar atas kejadian yang menimpa rumah orang tuanya sehari sebelum status tersebut diunggah. Ia ditahan karena tuduhan pencemaran nama baik melalui media sosial. Yusniar akhirnya divonis bebas. Untuk kasus berikutnya, kedua, yaitu dilakukan oleh seorang yang berinisial SF, seorang warga Probolinggo. Seorang warga desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditangkap tim Cyber Polres Probolinggo setelah mengunggah status di akun Facebook bernama Ferdi Damor pada tanggal 15 Desember tahun 2017. Status tersebut diunggah setelah ia ditilang polisi karena tidak bisa menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM. Ia dijerat pasal 27 ayat 3 Jongto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Atau kasus berikutnya yaitu dilakukan oleh Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani yaitu salah satu musisi ibu kota. Ahmad Dhani ini dilaporkan oleh sebuah kelompok pendukung Ahok Jarot, yaitu BTP Network, terkait dengan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Dhani membuat kicauan di akun Twitter pribadinya @ahmaddhanipraste. Ia dilaporkan pada tanggal 9 Maret tahun 2017. Dhani dilaporkan melanggar pasal 28 ayat 2 Jungjanto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada beberapa tindakan yang tepat untuk kita lakukan agar dapat menjadi warganet yang baik dan benar. Yang pertama yaitu hindari melakukan intimidasi, pelecehan, hujatan, maki-makian di media sosial. Sampaikan pikiran dan perasaan dengan santun, dengan baik dan beretika, berkata lembut dan baik. Lalu tindakan yang kedua, jika Anda menerima suatu tindakan yang sensasional, cobalah atau melihat suatu berita yang sensasional yang sedang booming, cobalah Anda cek kembali berita tersebut. Apakah berita tersebut benar apa adanya atau hanya sebuah hoax? Anda dapat mencari pendapat atau sumber-sumber lain yang menyebutkan berita yang sama. Lalu yang ketiga, jangan terkena wabah FOMO atau FOMO atau fear of missing out. Lebih baik kurang update daripada ikut arus berita yang menyesatkan. Lalu tindakan yang berikutnya, jika Anda didebat oleh orang-orang yang toksik, yang gampang marah, yang sedang emosional, lebih baik kita sebagai warga yang baik, sebagai manusia yang baik, diamkan hal tersebut. Biarkan orang tersebut mengoceh terus-menerus.
nanti dia akan lelah sendiri dan diam sendiri. Oke, itu beberapa contoh kasus penyelewengan sebagai kewarganegaraan digital yang dilakukan oleh beberapa oknum yang hendaknya kita hindari dan jangan kita lakukan agar dapat terciptanya hidup damai, sejahtera, adil dan makmur untuk demi Indonesia maju sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.